Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai kajian kaifiyatu qiraatil kutub. Bagaimana caranya membaca kitab duna syakal, tanpa syakal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang rumus-rumus, mulai dari rumus pertama yaitu rumus mana, ma'rifah ketemu nakirah, kemudian yang kedua rumus nama, bagaimana yang terjadi ketika nakirah bertemu dengan ma'rifah. Kemudian berikutnya rumus ma'rifah bertemu dengan ma'rifah. Kemudian yang keempat rumus nakirah biasa bertemu dengan nakirah biasa. Kemudian yang terakhir adalah rumus naus, nakirah biasa bertemu dengan nakirah sifat. Dan insyaallah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya ketika kita membaca nama orang yang tertulis di dalamnya ibnun atau bintun. Ya. Terkadang kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, membaca hadis-hadis Nabi, maka akan kita temukan nama dengan disertai bin. Ya. Misalkan nama Muhammad ibnu Abdullah. Ya. Atau Muhammad ibnu Abbas, ya misalkan, ya contoh ya. Nah ini bagaimana yang harus kita, bagaimana caranya membaca itu? Apakah itu ada kaidahnya? Ya tentu saja ada. Ya, tidak sembarangan dibaca Abbasun, Abbasan, atau Abbasin. Nah, maka ini ada kaidahnya. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rumus ibnun atau bintun. Ya. Rekan-rekan sekalian, ketika ada nama orang, kemudian setelah nama orang ada ibnun atau bintun, ya. Dan setelah ibnun atau bintun ada nama orang lagi. Ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah bahwa nama orang yang pertama, nama orang sebelum ibnun atau bintun, itu syakalnya tergantung apakah ada amil yang memasukinya atau tidak. Ya. Apakah ada amil yang memasukinya atau tidak. Ya. Kalau tidak ada, maka dia hukum asalnya rofa. Ya, dalam hal ini biasanya dhammah. Ya, dhammah. Jadi kalau tidak ada amil yang memasukinya, maka syakalnya mesti rofa atau dhammah. Ya. Contoh misalkan Muhammadun. Kata Muhammad, ya. Jadi ini kita bicara tentang contoh ya. Tidak mesti Muhammad ibn Abdullah, tidak mesti ya. Ini Muhammad. Muhammad itu kan banyak ya. Jadi Muhammadun. Ya, misalkan Muhammadun. Kenapa dia Muhammadun? Karena tidak ada amil yang memasukinya, baik amil nasab maupun amil jar. Maka Muhammadun, dia dhammah. Ya. Nah, kemudian Muhammadun setelahnya ada kata ibnun atau bintun. Maka
kata Muhammadun ini, kata ibnu atau bintun itu syakalnya harus sesuai dengan syakal dari nama orang Muhammadun ini. Ya. Jadi menjadi Muhammadu bin Abbasin. Ya, Muhammadu bin Abbasin. Ya, Abbasin nama setelah ibnu atau bintun itu wajib jar. Ya. Apapun syakalnya, syakal apapun yang dimiliki oleh nama sebelum ibnu atau bintun, maka nama orang setelah ibnu atau bintun itu tidak terpengaruh. Maka dia wajib jar. Ya, maka dia wajib jar. Tidak boleh kita baca Muhammadu bin Abbasun, tidak boleh. Atau Muhammadu bin Abbasan, tidak boleh. Ya, wajib kita katakan Muhammadu bin Abbasin. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Perubahan apapun yang dialami oleh nama orang sebelum ibnu atau bintun, maka tidak akan berpengaruh kepada nama orang setelahnya. Misalkan nama Muhammadun itu termasuki oleh amil jar atau amil nasab misalkan. Inna Muhammadun menjadi inna Muhammadan. Ya. Kemudian ibnunnya itu harus menyesuaikan. Harus sesuai dengan syakal dari nama orang yang sebelumnya, yaitu Muhammadun. Ketika Muhammadun ini berubah menjadi nasab, menjadi fathah, maka ibnun atau bintunya harus mengikuti. Inna Muhammadabna. Nah, tidak boleh inna Muhammadabni atau inna Muhammadabnu, tidak boleh. Jadi mesti inna Muhammadabna Abbasin. Nah, kata Abbas itu tidak akan terpengaruh. Perubahan apapun yang dialami oleh nama orang sebelum ibnu atau bintun, maka tidak akan diikuti oleh nama orang setelahnya. Dia wajib jar. Itu. Yaitu rumus yang pertama. Ya. Baik. Kemudian bagaimana yang terjadi ketika nama sebelum ibnun atau bintun itu terdiri dari dua suku kata. Misalkan Abdullah. Abdullah ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Abdun sama Allah. Ya. Maka bagaimana kita membacanya? Ya. Membacanya adalah ibnun atau bintun, syakalnya itu harus mengikuti syakal dari suku yang pertama, yaitu Abdu. Ya. Misalkan Abdullah ibnu. Ya. Abdun itu rofa, maka ibnun itu harus mengikuti syakal dari suku pertama, tidak boleh mengikuti suku kata yang kedua. Ya. Jadi tidak boleh dibaca Abdullah ibni, tidak boleh. Ya, wajib Abdullah ibnu Mas'udin misalkan. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ibnun atau bintun itu harus mengikuti syakal dari nama orang, suku kata pertama dari nama orang itu. Ya. Jadi di situ ada Abdullah, terdiri dari Abdul dengan Allah. Ya. Abdullahi, ya, kata Allahnya dikasrahkan, abdunya didomahkan. Maka tidak boleh mengikuti kata Allah, tidak boleh. Tapi harus mengikuti suku kata yang pertama, yaitu dhammah. Abdullah ibnu Mas'udin, lagi-lagi kita katakan bahwa nama setelah ibnu atau bintun itu tidak akan terpengaruh oleh perubahan dari nama orang sebelum ibnu atau bintun. Ya, ketika nama orang sebelum ibnu atau bintun itu termasuki oleh amil, misalkan lakinna Abdullah, lakinna Abdullah ibna Mas'udin. Ya. Jadi ibnu atau bintun itu mengikuti suku kata yang pertama dari nama orang sebelum ibnu atau bintun. Sedangkan nama orang setelahnya dia wajib
wajib jar. Baik, ya, itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang terjadi ketika sebelum kata ibnun atau bintun itu bukan nama orang? Nah, kalau sebelum ibnun atau bintun itu bukan nama orang, maka ibnun atau bintunnya itu wajib jar. Misalkan contohnya hadis subni Abbasin, ya, tidak boleh hadis subnu, ya, tidak boleh, tapi hadis subni Abbasin, ya. Jadi kalau kata sebelum ibnun atau bintun itu bukan nama orang, maka ibnun atau bintunnya dia wajib jar, dan nama setelahnya wajib kasrah. Jadi contohnya hadis subni Abbasin atau qaulubni Abbasin. Ya, hadis perkataan atau qaul perkataan Ibni Abbas, enggak boleh qaulubnu, enggak boleh. Tapi qaulubni yang benar, qaulubni Abbasin. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.